cemas bagaimana cara kembali muda. Tahun ini masuk kepala 5, hipertensi kaku sendi tiba. Belum lagi kolesterol dan gula, libido tak lagi seperti muda. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisan, di Jalan Lemah Nendet 10, dari Senin hingga Sabtu. Siap membantu kamu yang 40, kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah ama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas gocap. Aku ingin kembali sehat, ada anti-aging dan seluler terapi. Ke klinik utama Lenisan, di Jalan Lemah Nendet 10, dari Senin hingga Sabtu. Siap membantu kamu yang 40, kembali muda dan sehat lagi. Udah waktunya anti-aging screening, jangan salah ama medical screening. Karena medical screening untuk monitoring penyakit kamu yang makin sering. Ayo kerja yang semangat, biar tua kamu ada berkat. Ambil seluler terapi dan anti-aging, kembali muda sehat pas gocap. Aku ingin kembali sehat, yuk datang ke Lenisan untuk terapi seluler dan anti-aging, agar awet muda dan sehat menyambut gocap. Halo semuanya, selamat pagi nih. Selamat pagi. Pagi Bu ya. Selamat bergabung ya Bu sekali lagi ya di live streamingnya Tanya Lenisan setiap hari Selasa. Dan di awal bulan Juni ini kita ditemani langsung oleh siapa lagi kalau bukan Ibu Sinta Farmawati sebagai Head of Laboratorium di Klinik Utama Lenisan. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat Ibu ya? Sehat, Mas Lugi juga ya. Alhamdulillah sehat Ibu, karena mungkin banyak protein mungkin yang saya makan Ibu ya setelah Lebaran Haji kemarin ya. Jadi sesuai dengan tema hari ini, kita kemarin sempat mungkin ya bisa disebut pesta sate Ibu ya, untuk makan daging-dagingan, kambing maupun sapi ya di Lebaran kemarin. Nah, hari ini kita akan bongkar nih Bu, kupas tuntas tentang tip mengatur pola makan pasca Idul Adha nih Bu. Iya, siap. Cara jaga kolesterolnya seperti apa agar tetap aman, dan trik makan yang seimbang tanpa harus takut menikmati makanan favorit kita nih Bu ya. Nah, untuk hari ini gimana sih Bu? Langsung aja nih Bu ya. Maaf ya teman-teman ya. Ini sudah hadir bersama hari ini dengan narasumber kita, dan sebelumnya kita akan menginformasikan bahwa teman-teman semua boleh tonton dan share untuk tayangan live Instagram hari ini, karena di akhir acara nanti kita bakal ngasih hadiah Ibu seperti biasa ya. Dari laboratorium pasti ngasih hadiah tuh, ada free untuk pengecekan ya. Iya, pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab ya. Lalu ada 2 voucher potongan treatment senilai Rp50.000, dan ada juga 2 produk Lenisan ya, yaitu untuk comforting body lotion yang akan dibagikan pada akhir acara. Jadi sahabat Lenisan semua boleh langsung tanya-tanya, pertanyaan terbaik kita akan pilih, dan di akhir acara nanti kita akan memberi kuis Ibu ya. Setelah Ibu memberikan materi hari ini di live ini, sesi hari ini, dan di akhir acara kita akan balik tanya nih ke teman-teman semua. Teman-teman semua ngikutin nggak ya? Pantengin terus. Iya, ngikutin nggak ya untuk materi kita hari ini? Betul Ibu. Nah, kan ini sesuai dengan judul kita Ibu hari ini ya. Kita ini masih anget-anget nih, mungkin di kulkas masing-masing rumah kita masih ada Ibu ya. Ada, ya. Masih ada Ibu ya, masih ada untuk daging Ibu ya. Karena di rumah saya pun masih ada Bu, masakannya dimasak rendang Bu oleh saya Bu. Dimasak oleh rendang. Paling ya. enak itu makanan. Iya, rendang itu. Betul. Kan kalau di rumah enak ya, kalau kurang apa tinggal kita tambahin tambahin ini. Kalau misalkan keasinan tinggal tambahin air gitu ya. Nanti mungkin dibahas juga ya, makanan yang keasinan sebenarnya baik atau enggak Bu ya.
Oke, tema hari ini Idul Adha dan pola makan seimbang tam nikmat tanpa berlebihan kita Nation ini. Langsung aja nih Bu, setelah beberapa hari masyarakat ini dimanjakan oleh hidangan-hidangan daging kurban ya, kambing dan sapi nih Bu ya. Nah, bagaimana biasanya tren kunjungan pasiennya dulu nih di Klinik Utama Nation khususnya untuk di lab nih? Ya. Apakah grafik cek kolesterol dan lain-lainnya naik atau gimana nih Bu? Biasanya pokoknya setelah Idul Adha itu biasanya ada sekitar 40-50% lah ada kenaikan pemeriksaan untuk iya. terutama untuk kolesterol ya, profil kolesterol yang HDL, LDL, triglyceride dengan asam urat gitu. Jadi memang ada kenaikan yang lumayan signifikan sebenarnya. Ya mungkin di Klinik Utama Nation aja trafficnya ada kenaikan ya. Berarti itu rata-rata mereka cek rutin konsultasi atau ada keluhan nih? Biasanya setelah itu ada Keluhan ya. ada Karena keluhan. trennya kelihatan ya Iya. pasca lebaran kemarin ya. Gitu kan kadang-kadang yang kalau kita makan pada saat kurban itu biasanya suka berlebihan kan, suka lupa diri gitu. Jadi kadang makan sate biasanya cuma 3 tusuk jadi bisa 10 tusuk Iya, benar. gitu. Atau makan makanan itu yang dimasak dengan santan kayak Iya. gitu-gitu kan pasti Tongseng Bu gulai, ya. tongseng, rendang ya seperti itu. Sebenarnya kalau untuk daging kambing ya, untuk kolesterol kalau kita mau bandingkan ya Nah, iya benar tuh. antara sapi dan kambing yang paling banyak kan kita takutnya kayak Kambing ya? kambing. Taunya Itu sebenarnya mitos itu. mitos ya, taunya sapi Bu ya. Taunya sebenarnya yang paling tinggi kolesterolnya itu sapi. Nah. Gitu. Terutama jeroannya. Nah, jeroannya tuh bisa sampai 10 kali lipat. Waduh. Misalnya nih si sapi kolesterol sekitar 90 100 gitu ya. Nah, kalau jeroannya bisa sampai 10 kali lipatnya jadi bisa 1000 gitu kolesterolnya. Kalau daging kambing masih 70-an. Oh gitu Bu? Oh jauh Iya. banget dong Bu berarti ya. Iya, jadi sebenarnya kalau dibilang daging kambing itu yang bisa menyebabkan hipertensi atau apa itu sebenarnya mitos. Yang menyebabkan kenaikan hipertensi naik itu sebenarnya dari garam-garamnya. Dari bumbu-bumbunya. Dari bumbunya, misalnya dari kecapnya, Dari jam makannya juga. dari santan, kayak gitu sebenarnya, bukan dari dagingnya. Iya. Kalau mungkin ya mungkin sampai zaman sekarang dari zaman dulu ya kita tahunya kayak awas kalau punya hipertensi, punya kolesterol jangan makan kambing. Iya, Padahal dia masih makan sapi, iya, dia masih makan tumis-tumisan, semur-semuran yang mengandung santan, rendang, banyak Bu ya. Banyak. Makan enak. Yang dimasakan Padang juga ada ya, yang daging yang pakai santan itu namanya apa ya? Banyak. Ada banyak itu gulai-gulai kayak gitu ya. Pokoknya kalau di daging-dagingan itu memang paling enak dikasih santan ya. Entah itu gulai, tongseng tadi, Iya. semur, apapun ya yang biasanya yang pakai santan. Ya mungkin banyak mengira seperti itu Bu ya, makanya ini diadakan live edukasi tuh biar mengedukasi buat sahabat lisan semua ya bahwa sebenarnya kalau makanan itu asal makannya tidak berlebihan Bu ya. Asal tidak berlebihan, terus cara masaknya juga Cara harus masaknya diingat. jangan tidak berlebihan dan Jadi, jam makannya juga Bu ya. Jangan banyak digoreng atau menggunakan santan. Yang bagus-bagus sebenarnya direbus, ya. dibakar masih mending lah. Jadi sate-sate mungkin masih mending, tapi jangan terlalu banyak kecapnya. Iya betul, Iya. tapi kan namanya lagi lebaran Bu ya. Iya. Nyoba 1-2 ya lagi di satu Boleh sambil lah nyate kan gitu ya, enak tapi gitu ya. kan Tapi kan harus- lama-lama nggak sadar ya, tahu-tahu abis 10 tusuk Nah. ditambah di dapur lagi masak juga nih tongseng. Iya, betul kan. Kalau Masangnya kita makan rame-rame tuh rasanya enak, namanya lebaran Bu ya. lebaran pasti banyak orang gitu. Tenang aja. Iya, Ibu. ambil, tahu-tahu udah. Bener juga. Nah, sahabat Sekodi Nation, kalau orang iya gitu. betul. Apalagi kalau ada tamu gitu Bu ya, kayak nemenin makan Nemenin lagi ya. Iya. Itu sebagai tradisi Bu ya, terutama di Indonesia nih ya, karena mungkin kita perlu tahu juga dan perlu menggali edukasi Bu ya tentang bahayanya makan jeroan gitu Bu ya, Iya. karena itu berkali-kali lipat lebih bahaya ya Bu ya dari 10 kali daging lipat, biasa. benar. Itu Betul. kolesterolnya kadang. Tapi di Indonesia Bu ya, sebenarnya dari satu ekor utuh itu nggak ada yang dibuang Bu ya. nggak ada. Dan jeroan itu banyak yang hobi. Mantap makannya. ya. Kita kemana-mana ke warung Sunda nih ya, saya pastinya pilih Paru. usus ya. Baru Usus ayam, kalau usus sapi gitu Iya, Bu ya. itu sebenarnya Paru gitu yang ya. harus dihindari itu sebenarnya. Aduh, jadi lapar ya Iya. teman-teman semua. Kalau dagingnya sendiri sebenarnya kalau kadang Iya.
Nah, sebenarnya ya mungkin walaupun tidak disarankan untuk lebih banyak, mungkin lebih sehat tuh seperti steak gitu Bu ya. Ya, Tadi kan bisa dibakar gitu betul. ya. Bukan lebih sehat ya, mungkin lebih aman lah Lebih ya, aman, lebih aman. lebih Cuma kalau aman. lebih enak ya emang jeroan Bu ya. Heeh. Tapi Ibu mungkin saya percaya ini Ibu pasti udah berhenti makan jeroan ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Kadang-kadang kalau ya kalau pengen banget gitu ya. Pengen banget Tapi Ibu ya. dibatasin. Pokoknya semua kalau kita makannya tidak berlebihan sih oke-oke aja gitu. Iya, iya. Tapi jangan lupa juga tetap cek labnya gitu. Cek Karena lab. kita tubuh memang ada sinyal misalnya apa ada pegal, ada kaku gitu ya. Mm-mm. Tapi kan salah tidur juga misalnya bisa bikin kita sakit leher. Jadi Betul. nggak bisa ditebak-tebak. Iya. Jadi mendingan cek aja ke lab. Betul, Untuk jadi mastiin itu sebaiknya kolesterol rutin atau ya, tidak. sebaiknya rutin ya. Jadi selama saya di sini pun saya selalu rutin cek lab untuk ibu saya, Mm-mm. karena beliau punya Asam kolesterol urat, dan asam ya. urat gitu. Bulan kemarin dia lolos tuh, makanya kemarin nggak tahu nih bulan ini Bu. Coba diperiksa lagi. Iya, rencana besok katanya mau cek lab ya. Jadi sebenarnya jangan menunggu ada keluhan Bu Iya, ya, sebulan sekali tuh minimal Bu ya, berarti untuk Kalau cek. misalnya memang kalau kita punya ada riwayat keluarga ya, ada riwayat keluarga, kemudian ada riwayat diabetes, ya itu 1 sampai 3 bulan lah, oke. 1 sampai 3 bulan ya. Tapi kalau orang yang misalnya memang pada saat cek itu normal ya setahun sekali nggak apa-apa atau 6 bulan sekali Oh, boleh. oke. Iya, iya. Jadi kalau nggak ada riwayat sih nggak masalah. Iya, betul. Jadi jangan menunggu sakit, intinya jangan menunggu ada keluhan, tapi untuk kalau tidak ada riwayat sebelumnya bisa cek setahun atau 6 bulan sekali gitu. Kalau ada riwayat ya lebih baik 1 bulan sekali, 1 nggak bulan apa-apa ya atau kan, nggak ada 3 bulan. ruginya Iya, juga iya. ya. Kita lebih baik mengobati ya, daripada mencegah. Maaf ya. Saya Lebih baik ingat-ingat sedia dulu itu payung cerita sebelum hujan. Iya, sedia paling sebelum hujan ya. Iya. Sebenarnya orang tuh bagaimana ya Bu ya, ini sebelum pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana ya cara mengubah pemikiran Mindset. mindset seseorang itu kayak saya lebih takut dicek lab karena lebih banyak ketahuan penyakitnya kayak gitu, padahal kan Ya, nggak seperti itu Bu ya. betul. Jadi justru dengan memeriksakan laboratorium kita mengetahui kondisi tubuh kita kan kita jadi lebih aware. Oh, aku kolesterolnya tinggi, jangan makan ini. Oh, ini makannya sedikit aja. Oh, ini harus di stop gitu. Sebenarnya lebih mudah daripada kita nggak tahu nih kondisi tubuh kita makan segala macam apa gitu. Betul. Jadi Apalagi nggak suka olahraga. nah itu ya, kita harus lebih bisa nih menakar ya, apa bahasa Indonesia ya, harus tahu nih kondisi, Kujur gitu. mengukur nih kita tuh sebenarnya makannya udah sehat belum ya, apa kita olahraga gitu ya. Iya. Di samping mitos-mitos yang lain Bu, kan banyak juga mitos-mitos kayak kalau habis makan ini harus makan sayuran ini, padahal kan itu belum tentu benar juga. Iya. Tetap aja cek itu harus dilakukan kayak gitu untuk kesehatan kita sendiri gitu sebelum terlambat Bu ya. Betul. Oke, ini untuk pertanyaan selanjutnya nih dari aku nih Bu. Nih, banyak orang juga nih yang ngerasa bersalah setelah makan besar di hari raya seperti yang kita bahas tadi. Sebenarnya cepat efek makan tinggi lemak dari hidangan Idul Adha kemarin itu bisa langsung mempengaruhi kadar kolesterol dalam diri kita tuh berapa lama Bu? Atau langsung makan? Kalau misalnya kayak misalnya LDL sama kolesterol totalnya sendiri nggak langsung naik pada hari itu ya. Yang langsung naik itu biasanya trigliserida. Jadi 4 sampai 6 jam setelah kita makan biasanya trigliserida kita akan meningkat gitu. Nah, apalagi misalnya kita berturut-turut selama 3 hari makan daging. Karena kan menunya itu aja Bu ya. Iya. Soalnya di kulkas sekarang masih ada gitu ya. Jadi tukang sayurnya nggak laku dulu nih pasarnya. Tukang sayur kan nggak ada yang lewat pada liburan. Karena ngabisin dulu stok di kulkas nih. Nah, mereka juga liburan. Bener. Kemarin saya nggak ada, seminggu nggak ada. Iya. Ya warung-warung ada beberapa yang tutup, nggak jualan gitu ya, warung-warung makan itu. Jadi kan otomatis kita makannya apa yang ada di kulkas ya paling daging gitu kan. Jadi 3 hari berturut-turut kemungkinan besar itu makannya itu terus gitu. Nah itu trigliserida lama-lama kan menumpuk ya. Misalnya sekarang di metabolisme gitu ya di itu. Tapi kan terus kita makan terus kan jadi berlebihan. Akhirnya ya nanti bisa terjadi kerja keras tubuh kita untuk mencerna dari trigliserida. Baiknya tuh Bu kalau misalkan kita lagi kondisinya lagi pasca lebaran kayak gini nih, banyak stok makanan yang mengandung protein banyak, termasuk daging-daging tadi. Nah ini diimbanginya sama makan apa, konsumsi apa nih? Ya kalau misalnya kita pengen supaya seimbang gitu ya, kita
konsumsi sayuran juga, buah-buahan. Jadi harus seimbang. Boleh-boleh aja sih kita makan daging gitu ya. Kita ada misalnya kalau kita makan nih ya, setengah separuh dari yang kita makan itu buah dan sayur ya gitu. Terus nanti yang seperempatnya protein, yang seperempatnya karbohidrat. Nah, Nah, itu menu makan seimbang itu gitu. Caranya seperti itu. dicatat Tapi ya ya. jangan 2 kali lipat juga. Mm-mm. Ya porsi makan kita biasa aja gitu. Dicatat ya, karena yang berikut adalah tips sehat dari Bu Sinta. Karena Bu Sinta sendiri sebenarnya sudah mengganti karbonya ya, Bu Iya, ya. betul. Sudah tidak makan, jarang mungkin ya makan nasinya ya. Udah sangat Sangat jarang ya, Jadi untuk hampir nggak pernah gitu ya. Kecuali kalau udah pengen banget gitu ya, ya sendok 2 sendok lah nyicip gitu. Tapi itu juga udah lama banget itu, misalnya udah sebulan atau 2 bulan, aduh aku belum makan nasi nih, udah pengen gitu ya, nyicip aja. Itu pun kalau di saat-saat misalnya kan kalau mama suka ada botram kayak Iya gitu gitu ya. bener, aduh Terus gimana kan tuh ya, masa kalau nggak makan misal, nasi Bu ya? nah enggak, bukan nggak makan nasi, teman-teman yang lain pada makan kan nggak enak ya, nggak makan sendiri. Tapi teman-teman juga udah pada tahu saya Sinta mah nggak makan nasi gitu. Mereka udah pada tahu juga gitu. Jadi saya nggak. Oh. Tapi kalau pengen banget ya udah nyicip lah 2 sendok. Nggak diganti nasi merah gitu Bu? Oh, bisa Bisa ya? nasi merah. Tapi kan susah ya nasi merah. Kebanyakan nasi putih. Masak sendiri buat Bu Sinta doang nasi merahnya. Nah, itu dia. Nanggung ya Bu ya? Nanggung. Kecuali di warung-warung. Oke, nah ini ngomong-ngomong pola makan nih Bu. Nah, buat yang udah terlanjur kalap makannya seperti Mas Andra tadi Bu ya, udah terlanjur kalap makan daging, Iya. terus ada nggak nih rumus balikin pola makan normal dalam aturan piring kita nih Bu? Ya, jadi kalau misalnya kita udah terlanjur banyak kalap Banyak tadi ya makan, makanannya, iya. ya jangan stop langsung juga gitu. Kurangin porsinya mungkin Bu ya, yang betul. sederhana ya. Iya, jadi kalau misalnya stop juga kan nggak bagus juga sih sebenarnya, kan kita tetap butuh protein ya di dalam. Jadi kalau misalnya ganti misalnya jadi sayuran atau buah-buahan aja ya nggak bagus juga gitu. Pasti badan jadi lemes. Betul. Tuh. Itu tetap porsinya mah yang kayak tadi. Tapi mungkin jadi lebih sedikit. Lebih sedikit dan ada jam makannya Ada jam Ibu ya. makannya. Jadi frekuensinya Frekuensinya. yang dimakan dikonsumsinya lebih sedikit. Betul, karena kenapa saya dari ngomongin jam makan Ibu? Karena banyak banget nih keluhan pasien itu ujung-ujungnya karena di jam makannya Ibu. Iya. Karena masih banyak nih yang berumah tangga khususnya nih ya, ataupun yang sering main game malam-malam Ibu ya. Itu tengah malam masih makan Bu. Pasti. Masih punten, masih pesan online, martabak telur, martabak manis. Yang paling gampang mie instan. Nah, mie instan pakai nasi. Mie instan. Iya, karena banyak Bu itu. Saya nemuin bener. mie instan pakai nasi mungkin itu banyak. Silakan Saya Bu. juga dulu pernah udah makannya mie pakai nasi pula gitu ya. Itu yang paling bahaya tuh karena mungkin pakai cengek yang banyak itu kan enak banget. iya betul, karena kalau orang awam mikirnya kalau di kesehatan sebagai orang awam gitu ya, saya gitu ya, kalau misalkan makan malam itu kan karena subur suka sakit kalau pakai tidur. Iya kan? Makanya yang saya kalau rasain gitu makan ya. harusnya 2 jam setelahnya jangan tidur langsung. Jangan tidur kan. Bisa misalnya pada saat kita rebahan itu kan asam lambung naik nih ke atas. Karena kan pasti dia mencerna apa yang sudah kita makan, asam lambung naik. Jadi kalau kita rebahan naiklah. Betul, nah itu ada yang rasa dirasakan. panas di sini gitu. Yang dirasakan kenapa habis makan malam itu pagi-paginya atau malam-malam suka perih perut. Karena kan 2 jam setelah makan itu sebenarnya nggak boleh berbaring Bu ya. Karena mungkin ada gas-gas yang harus. Ya ada zat-zat kimia yang diproduksi oleh pencernaan. Iya, jadi lebih baik kita makan apa nih Bu kalau lapar malam-malam minum air putih aja tuh gimana nih Bu? Boleh minum air putih bagus ya, bagus banget gitu. Cuma kalau bisa buah-buahan aja. Buah pun jangan terlalu banyak gulanya ya. Buah-buahan pun ya dibatasi kan 50 gram ke bawah lah gitu. Asal jangan perih gitu. Mungkin makan mie instannya itu diganti oleh pagi hari ya. Karena apa? Karena mungkin dipakai berkegiatan Bu ya. Masih aman ya, jangan pakai malam hari. Cuman enaknya di malam hari nih Bu ya. Memang instan ya. Atau yang lewat depan rumah tuh ya, mie tek-tek gitu ya. Tek-tek wangi banget ya kalau ngelewat depan rumah kita ya. Bumbunya itu. Memang kalau makanan seperti itu paling enak lah. Iya, makanya jangan dilihat dulu deh untuk online malam hari itu scroll udah dikesampingkan ya. Nggak boleh ya. Pokoknya malam-malam itu kondisi tubuh kita tuh harus tetap istirahat ya. Fungsi organ tubuh kita harus istirahat ya. Karena di waktu malam hari itu pada saat kita tertidur itu kan metabolisme tubuh dan regenerasi semua sel-sel kulit kita dan semuanya itu kan di malam hari waktunya ya. Makanya bahayanya insomnia tuh bahayanya
makan malam. Iya, makan malam dan bahayanya begadang seperti Iya. itu Bu ya. Ada dibahas tentang insomnia tuh ya. Nanti teman-teman baru dinaikin tuh di podcastnya Dr. David Oh Bu. iya. Ya, kita ada pembahasan tentang bahayanya insomnia dan cara mengatasi insomnia melalui akupuntur oleh Bu Winda. Teman-teman boleh cek ya di Instagram Millenniation, itu ada cuplikannya Bu. Iya, cuplikannya ya. Nanti Ibu kita undang juga di podcastnya Dr. Oke, David ya. ajak. Oke, itu pola makan seru banget ya, karena mungkin yang kita dengar itu sahabat Millenniation pengennya yang dilakukan mereka setiap hari ya, dilakukan kita setiap hari agar ingat nih, oh iya ternyata makan malam itu nggak baik juga nih Bu ya, kayak gitu. Bahaya. Oke, kita kembali ke laptop nih. Oke. Nah, ini tentang pola makan lagi nih. Apakah harus diet ketat nggak sih? Diet ketat nggak sih? Atau masih boleh nyicip rendang sisa-sisa yang kemarin itu? Atau ada triknya nih? Iya, Gitu? jadi gini, kalau misalnya memang mau masih makan rendang ya, boleh-boleh aja, nggak ada yang salah, cuman mungkin cara masaknya, mungkin rendangnya dagingnya direbus dulu, lemaknya dibuang, gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak tuh lemaknya, gitu. Baru dimasak, dibumbuin seperti biasa. Iya. Sobat Lesen dicatat ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya ditanyakan, ya mumpung ada Bu Sintanya hari ini nih, kita ngebahas kupas tuntas tentang cek laboratorium setelah Lebaran. Oke, pertanyaan selanjutnya masih banyak nih Bu. Tadi, oh ya ini boleh nih, makanan penolong apa nih yang wajib ada di kulkas untuk sekarang nih di pasca Lebaran untuk melawan lemak-lemak jahat Ya. tadi? Jadi kita konsumsi makanan yang berserat. Perbanyak makanan yang berserat. Ya kalau bisa ada persediaan kayak oats ya, kemudian alpukat, misalnya ikan gabus, yang protein tinggi gitu ya. Kalau misalnya boleh makan ayam gitu ya, ayam boleh, tapi kulitnya dibuang kayak gitu-gitu ya. Itu part paling enak juga ya, kulit Iya, ayam. kulit ayam tuh paling. Malahan sekarang kan ada olahan kulitnya sendiri, dibikin sate, dibikin crispy ya. Nah iya Ya itu. kan? Oh, itu. Yang saya lihat kemarin tuh ada di salah satu konten itu membuat minyak melalui kulit ayam. Berarti kan isinya itu Iya, lemak jenuh. lemak ya, lemak Iya, jenuh ya. jenuh. Jadi kulit ayam itu Diolah sedemikian rupa. diolah nggak langsung ke wajan, Bu, langsung ke wajan. Iya, Terus keluar minyaknya tuh iya. sampai kering. Kulit ayamnya ditiriskan, langsung punya minyak. Iya, jadi minyak ayam. Emang minyak ayam tuh enak buat bumbu. Enak, itu Ya, bisa buat misal bumbu. mie ayam, Iya. bisa dikasih bawang putih, dikasih itu bumbu-bumbu dicampur misalnya buat mie, buat apa? Nah, apapun. itu kan Sehat nggak, Bu? tips enak. Itu sehat nggak? Kalau nggak kebanyakan sehat Ibu ya. Kalau cuma sedikit sendok mah nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Hanya untuk sebagai penambah rasa. Oke, jadi teman-teman ya sesuatu yang berlebihan baik lagi ya, itu tidak disarankan. Cuma untuk penambah rasa nggak apa-apa Ibu ya, Ya, untuk nggak apa-apa. lebih nikmatnya makan kita apa segala macam. Dan balik lagi ya, harus rajin dan harus rutin ya, memperhatikan kebiasaan atau makanan apa yang kita masuk gitu ya, dan tentunya harus cek lab secara berkala juga gitu ya, jangan nunggu sampai sakit. Balik lagi Bu ya. Iya, betul. Oke, Kak Citra udah ada pertanyaan belum? Oke, boleh. Dari Kak Mawar, cara biar tetap sehat walaupun sering makan tinggi lemak itu gimana ya Bu Sinta? Nah, boleh Bu diulangi Boleh lagi. ya. Jadi sebenarnya makan lemak boleh banyak, tapi yang lemaknya lemak organik kayak alpukat ya, minyak VCO, kayak gitu, Iya, minyak VCO, zaitun. Itu kan betul. lemak-lemak, tapi itu lemak-lemak bagus. Iya, Omega lemak-lemak 3, bagus omega 6-nya bagus. yang dibutuhkan oleh tubuh kita Bu ya, Ya. bukan lemak yang bukan bakso. Bukan, gitu. Boleh-boleh aja lemaknya, Iya. tapi lemak-lemaknya yang seperti itu. Gitu. Boleh ya, jawabannya berarti lemak-lemak yang bagus ya, yang Ya, sudah ada uji jangan klinisnya. yang lemak jenuh atau trans. Gitu. Nah, yang tadi kita Jadi- bahas tentang kulit ayam itu lemak jenuh ya, teman-teman. Itu sebuah tips sebagai untuk ibu rumah tangga aja Bu ya. Betul. Hanya Tapi- untuk penambah rasa. Penambah rasa ya. Tadi mungkin VCO mungkin banyak ya Bu ya, pasien-pasien sini sudah mengenal VCO ini udah Bu, banyak. dan saya pun masih mengkonsumsi Bu setiap Iya, hari Bu. bagus. Itu di sela-sela makan Ibu VCO Mm-mm. dimakannya di. Nah kalau kita makan tengah malam lapar juga udah aja minum VCO. Iya sih, tapi enaknya juga dicampur sama salad Bu, jadi Iya, dress betul, saladnya dressing, gitu, ya. jadi dressingnya salad gitu, Siap. VCO. Iya. Oke, semoga terjawab ya Kak Mawar ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih masih tentang pola makan Ibu. Nah ini ada banyak juga yang ngomong air putih, tentang air putih nih Bu. Air putih itu beneran bisa ngegelontorin lemak nggak sih kalau kita minum banyak? Sehari berapa liter nih? Apalagi Oke. pasca lebaran kayak gini. Oke. Jadi memang betul ya kita harus banyak minum air putih gitu ya.
karena itu fungsinya untuk membersihkan ginjal. Hmm. Jadi minimal misalnya nih berat badan kita 60 kilo misalnya ya. Kali aja misalnya kali 30 mili air. Berarti kita kurang lebih 1,8 liter sehari. 1,8 liter sehari berarti 2 botol yang gede ini Iya, ya, bisa lah ya. gitu ya. Tapi ya jangan sekaligus juga kali. Nanti bolak-balik ke toilet ya, kapan kerjanya Bu ya? Iya betul gitu. Tengah malam juga kan kita nggak boleh terlalu banyak minum air juga kan. Jadi mengganggu tidur kita juga biasanya gitu. Jadi bagus untuk Oke. Oke. Nah, oke, selanjutnya nih Bu, pertanyaannya tentang kontrol. Kita balik lagi ke laptop tentang kontrol segala suatu jenis kontrol di lab kita Bu ya. Nah, ini banyak yang merasa tuh lehernya kaku dan dia langsung ngevonis tuh kalau misalkan itu adalah kolesterol. Bener nggak sih kolesterol tinggi itu gejalanya itu dari leher yang kaku? Enggak juga ya. Jadi beberapa bukan 80% kebanyakan itu nggak ada gejala, silent. Jadi silent, nggak ada gejala bahwa itu kolesterol. Jadi kan kita juga tadi kayak saya pernah bilang bahwa tidur salah bantal istilahnya ya itu juga kan jadi kalau salah kaku gitu leher atau misalnya duduk terlalu lama di depan komputer juga kan tengkuk atau leher juga kan sakit juga gitu ya. Jadi banyak sekali gitu yang menjadikan kabur itu sebenarnya kolesterol atau bukan. Jadi kalau misalnya mau pasti lagi bahwa itu kolesterol, periksa ke lab. Periksa ke lab ya. Jangan Ibu, nebak-nebak. jangan nebak-nebak ya, jangan aduh kolesterolnya kayaknya kalau kemarin kebanyakan makan daging gitu ya, belum langsung, tentu ya. Langsung misalnya minum obat untuk kolesterol. Iya, aduh itu bahaya banget ya. Jangan. Ada banyak ya orang yang misalnya sekarang saya mau makan daging nih, nanti malam saya mau makan obat kolesterol. Padahal belum tentu ya. Belum tentu juga karena jadi tergantung kondisi harus dipastikan aja kalau kolesterolnya memang butuh pengobatan atau enggak. Iya. Balik lagi makanya dipastikannya dengan kontrol sama cek lab Ibu ya. Boleh disebutin Bu harganya atau paketnya ada nggak sih Bu buat pemeriksaan yang rutinnya nih? Sebenarnya pemeriksaan kolesterol itu ada 4 jenis ya. 4 jenis tuh. Ada kolesterol total, ada HDL kolesterol, ada LDL kolesterol, ada trigliserida. Kolesterol harganya 70.000, kalau LDL 152.500, kalau HDL 90.000, kalau trigliserida 75.000. Sangat-sangat amat terjangkau Ibu ya. Dan kita ada paket pemeriksaan. Nah, ada paket dari keempat pemeriksaan tersebut kalau itu. kita masing-masing diskonnya 20%. Nah, tapi belum kalau diskon lagi ya. Ada paket untuk pemeriksaan kolesterol dengan yang lainnya, jadi ada paket untuk pemeriksaan hipertensi dan jantung, diskonnya 40%. Nah, ditambah lagi jika ada pemeriksaan jantung tadi Ibu dan lain-lainnya. Nah, diterima 40%. Jadi sangat amat terjangkau Ibu ya. Sebenarnya pemeriksaan kita tuh jangan terlalu takut dengan harga apalagi ya dan hasil ya, tapi pemeriksaan ini pun menurut saya mungkin harganya mungkin hampir mirip dengan kita belanja makanan ya Bu ya. Atau kita makan-makan di restoran enak ya malah lebih mahal Bu ya. Berdua aja bisa habis 500.000 sekarang ya Bu ya. Sedangkan kita cek kelasnya tadi cuma 70.000, 90.000 gitu ya. Belum yang paket lebih murah lagi gitu ya. Lebih murah lagi, diskonnya bisa sampai 20%. Iya, jadi jangan segan Sobat Linesia untuk bertanya nih, untuk pengecekan kolesterol rutin itu berapa sebenarnya sih? Sedangkan kan kita punya diskon, kita punya program-program paket promo kayak gitu untuk kita persembahkan buat sahabat Linesia semua gitu. Jadi yang pernah takut sama harga Ibu ya. Nah, tadi ngomong-ngomong tentang kolesterol ini silent, Bu. Ini diabaikan nih sama kita gitu ya. Nah, efek jangka panjangnya yang paling seremnya apa nih, Bu? Yang sudah ada kejadian datang sini. Ya, jadi gini. Kan kolesterol itu sebenarnya kalau berlebihan dia akan menumpuk di pembuluh darah ya. Jadi dia akan menyebabkan istilahnya aterosklerosis. Jadi penebalan penumpukan flek-flek di pembuluh darah menyempit akhirnya pembuluh darah. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi dan stroke gitu, atau malah serangan jantung. Kalau misalnya dia menyumbatnya di daerah otak gitu, kepala, itu bisa kena stroke. Kalau menyumbatnya di jantung berarti kena serangan jantung. Betul. Sementara kan pembuluh darah di otak, di jantung itu kan sangat kecil, bisa sebesar jarum mungkin ya. Gitu. Kebayang nggak kalau misalnya ditempelin flek-flek dari kolesterol jahat tadi ya, LDL kolesterol. Nah itu. Jadi kalau dibiarkan menjadi
silent killer gitu. Nah itu ya. Jadi sahabat Linesion, kita di sini bukan nakut-nakuti ya, Bukan, tapi ya. kita perlu diedukasi ya. Silent killer Gitu. ini bisa disebutkan oleh penyakit dari kolesterol sendiri ya, Hmm. untuk penyebab semuanya. Karena balik lagi ke penyumbatan Ibu Apalagi ya. orang yang punya diabetes makin mudah sekali itu Betul gitu. Oke, berarti kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ini ada hubungannya nih Bu ya. Nah tadi ya untuk menghindari penyumbatan dan lain-lainnya itu kan karena penyakitnya disebut silent Bu ya. Nah ini kalau kita mau cek lagi nih buat biar tahu nih untuk silent killer tersebut nih paket pemeriksaan yang pas buat kita sekarang apa nih after kita Idul Adha. Ya tadi profil lemak ya, kolesterol, triglycerid, HDL, LDL. Empat-empatnya Bu. 4 ya. 4 jenis. Itu bisa paketkan Bu ya? Iya, bisa dipaketkan. Mau misalnya ada orang yang ada riwayat diabetes, periksa glukosanya dan asam urat. Oke, berarti Yang boleh yang hipertensi, ada yang gejala hipertensi itu pemeriksaannya asam urat sama diabetes gitu. Oke, berarti ada berapa kali pemeriksaan Bu? Sekali aja. Sekali aja ya, tapi sekali mencakup aja. semuanya Bu ya. Itu berapa kisah estimasi harganya Bu? Kurang lebih ya 500. Oke, 500.000 aja buat cek semuanya Ibu ya, Semua. secara keseluruhan ya. Kalau cek kolesterol aja tadi kan cuma 70 ribuan Bu ya. Kolesterol total. Kolesterol total ya. Kalau kolesterol lengkap sekitar 300-an. Oke, kita 300-an. Sangat amat terjangkau ya dibandingkan kita kuliner di Kota Bandung Ibu ya. Bawa keluarga ya. Mungkin maksudnya iya balance aja ya. Mungkin kalau kata Gen Z tuh life balance gimana Citra? Life balance apa? Work life balance. Tapi ini food life balance ya. Iya. Eat life balance ya. Jadi apa yang kita makan harus kita berani bertanggungjawabkan Bu ya. Iya, Setelahnya kalau kita makan banyak olahraga. Nah ini ibu ini seorang atlet loh. Atlet loh, luar biasa ibu ini. Ibu dengan usia kan kalian pasti sebenarnya pasti nggak tahu usia ibu berapa kan. Usia produktif, beliau masih bekerja dan beliau seorang atlet. Atlet-atletan. Iya, makanannya sangat-sangat amat dijaga, jelas Bu ya, Iya, sebagai pasti, head of ya. laboratorium. Oke Bu, ini ada yang tanya lagi nih. Nah ini sebelum cek kolesterol nih, biasanya suka ada, aku harus puasa dulu nih sebelum cek kolesterol. Aku puasanya dari malamnya, bahkan dari sore-sorenya. Sebenarnya yang bagus tuh, yang disarankan nih kalau untuk cek kolesterol puasanya berapa jam sebelumnya? Kalau untuk pemeriksaan kolesterol. Sama boleh minum air putih nggak? Oh, Pagi-paginya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan kolesterol sebaiknya puasa dulu 9 sampai 12 jam. Oke. Jadi kalau berarti misalnya kita terakhir makan malam jam Jam 7 8 atau atau jam jam 7. 7 ya. Berarti ya jam 7 pagi sudah diperiksa darah. boleh minum air putih nggak? Boleh minum air putih Asal saja. air Jangan putih ya. teh dan kopi dan Iya, susu. jangan air yang berwarna. Air bening maksudnya. Tanpa gula, tanpa madu. Iya, takutnya nanti Takutnya jadi dikasih madu gitu. iya, dikasih madu, Atau dikasih dikasih gula, tapi alpukat, tetap Bu. bening gitu. Dikasih lemak, Bu, dikasih alpukat biar kenyang gitu. Iya. Bisa lah ya. Maksudnya kan jam 2 kita kalau sebenarnya disarankan jam segitu Bu ya untuk terakhir makan jam ya. 8 maksudnya. Jam 8 untuk pemeriksaan lab ya. Karena lab clinician ini buka dari jam 7 pagi Ibu 7 ya. pagi. Biasanya di jam 7 pagi jam 8 tuh ya pasiennya datang karena mereka udah puasa dari 12 jam Ya, sebelumnya betul. ya. Berarti nggak usah pertanyaannya terjawab semua ya sahabat clinician ya. Karena ada yang bilang nggak boleh minum sama sekali Ibu. Ya kan bukan puasa Ramadan. Iya. Itu termasuk pemeriksaan yang lainnya juga ya? Iya. Kayak gula darah dan lain-lain? Gula darah puasa juga. Sama ya? Sama. Tepat ya untuk itu. Jadi asam urat, kolesterol, gula darah itu harus puasa. Dan ingat ya sahabat clinician ya, ketiganya tadi kolesterol, gula darah sama gula atau asam urat ini nggak boleh diabaikan Bu ya. Ketika punya riwayat atau misalkan saya nggak tahu ya Bu ya, saya bukan seorang dokter, ada gen atau turunan dan macamnya, tapi lebih baik diperiksa Bu ya. Sebenarnya bukan gen ya, tapi pola makan kita. Kadang-kadang pola makan kita sekeluarga kan sama. Ya, misalnya di keluarga saya senangnya makan sate. Ya, saya kan ada dua keluarga ya, sisi kanan sisi kiri gitu. Yang satu kebiasaannya makan sate, yang satu banyakannya makan ikan karena orang daerah Ciamis gitu. Oh iya bener. Cirebon, kalau dari sisi Cirebon saya makanya sate, gulai kayak gitu-gitu. Ya, itu. Jadi pola makan sebenarnya yang bikin kita kena sakit apapun gitu ya. Betul, pola makan ya. Pola makan itu termasuk apa yang kita makan sama jam makan yang tadi ya. Iya. Kita tekankan sekali lagi ya. Ada pertanyaan lagi, Kak Citra?
Ada. Dari KR Pictures, tips dong agar kita makan daging ketika beres Idul Adha agar terhindar dari darah tinggi. Makasih. Nah, ini kayaknya Nah. kayaknya ini penyintas darah Iya. tinggi hipertensi, Bu. Kebetulan kan saya juga hipertensi. Oh, Ibu Ya, hipertensi juga. hipertensi ya Oke. dari usia umur 24 tahun. Oh, dari 24 usia tahun? dari Nah, tidak mengenal umur aja, Bu ya? Iya. Jadi Hipertensi. sekitar 30 berapa tahun ya saya udah lebih. Nah, kalau untuk orang hipertensi sebenarnya tadi saya dikatakan tadi ya, boleh-boleh aja sih makan daging kambing, daging sapi, tapi sebaiknya lemaknya dikurangin. Kalau ada yang sisipan lemak, sate kan suka enak ya. Padahal enak, Bu ya. Ah, Itu sebagai sisip. perasa tambahan lebih Betul. ke Jadi yang polos-polosnya aja gitu. Jadi kemudian dikurangi kecap kayak gitu-gitunya. Kalau bisa mah nggak pakai kecap gitu. Kalau bisa ya, karena sebenarnya kecap itu kan mengandung kadar natriumnya tinggi. Betul. Jadi kalau kita mau makan bumbu-bumbu tambahan kayak kecap kayak gitu, lihat komposisinya natriumnya berapa gitu ya. Nah itu yang sebenarnya menyebabkan tensinya jadi naik, bukan dagingnya. Nah, itu ya. Bukan Jadi jangan dagingnya. menyalahkan Kakak dagingnya, Dok. harus pilih juga dagingnya yang ada lemaknya gitu. Sebutannya apa sih, Bu, kalau daging apa ya? Daging tanpa lemak, Bu ya? Yang itu apa? Sirloin ya? Nah, sirloin ada lemaknya, tenderloin. Tenderloin, Tenderloin yang ada lemak. ya, buat art picture ya. Ya. Jadi jangan salahin makan dagingnya, tapi lihat dagingnya berlemak atau enggak. Tenderloin. Dan bumbu-bumbunya ya, Kalau kata sausnya. orang Sunda mah sandung lamur gitu. Nah itu yang enak mah. Maksudnya kolesterolnya sedikit. Iya. Sandung lamur. Mungkin diri kita sendiri, Bu, yang bisa ngukur, Bu ya. Oh, Ya. saya udah terlalu banyak atau ini banyak lemaknya. Kan Iya. mungkin kerasa ya sama Kerasa, kita yang dimakan ya. betul. Jangan pura-pura lupa ya. Iya, Jangan pura-pura betul. lupa. Jadi kalaupun masaknya juga jangan digoreng tadi ya, jangan dikasih santan banyak gitu, jangan. Dikukus atau direbus ya, sop lah, bikin sop aja gitu. Tapi mana mau, Bu, biasanya kan enaknya digulai pakai Iya, santan gitu gitu. ya. Apalagi kan identik Nah dengan kalau kayak ada santannya berarti porsinya dikecilin, porsinya misalnya dikit. 3 jari aja gitu, yang biasanya 5 jari jadi 3 jari aja. Bisa dong ya. Yang penting Bisa. 3 jari itu kita mengerasakan menu lebaran Pokoknya yang kita, sangat nikmat bener, gitu ya. nyicip doang lah. Nyicip ya. Nah, kalau sering, Bu, bukan nyicip namanya, Bu. Nyicip bawa piring kecil ya, tapi sambil Tapi ngobrol itu gitu ya. bolak-balik. Oke. Nah, ini ceritanya mungkin sahabat Linesi nih ada yang datang ke sini, terus dia cek nih, Bu ya, Mm-mm. dari yang Ibu sarankan tadi, kolesterol dan lain-lainnya. Nah, misalnya nih hasil labnya dapat lapor merah nih, atau hasil labnya kurang bagus nih. Ya. Langkah pertama yang harus dilakuin apa nih, Bu? Panik atau gimana nih? Ya nggak usah panik-panik juga ya. Kan tidak sekaligus langsung kecuali memang dia udah punya riwayat ya. Maksudnya dia memang ada hipertensi, ada diabetes ya. Sebaiknya ke dokter aja ya. Tapi kalau orang yang nggak ada riwayat sih ya maksudnya kurangi aja makannya gitu selama 3 bulan, periksa dulu ya. Periksa Tadi dulu. udah hasilnya tadi Hasilnya kan. hasilnya Oh, ya, merah nih, ada, rapot ya. merah nih. Jadi diet aja, kurangi makan berlemaknya, yang kandungan garamnya tinggi dikurangin. Kemudian baru 3 bulan setelah itu periksa lagi kolesterolnya masih ada merah enggak gitu ya. Kalau masih merah ya terpaksa harus dengan dibantu obat. Nah, itu jangan sampai ya kita dibantu obat ya. Iya. Dibantu sama tips terlebih dahulu Tes, ya. jadi Dokter diet tuh aja dulu, Betul. terus olahraga juga rutin, minimal jalan kaki lah 30 menit setiap hari. Betul. Jangan sampai olahraganya ditinggalin. Itu Betul. bantu banget jalan. Betul. Jadi jika ketika dapat hasil segera konsultasikan langsung ke dokter ya. Ya. Apalagi ke dokter yang merujuk gitu ya. Hmm. Mungkin ini khusus untuk pasien-pasien atas permintaan sendiri ya, untuk Ya. cek-cek. Jadi mereka nggak bisa asal lihat mendiagnosa sendiri ya, karena mungkin mereka sudah tahu, tapi lebih baik kan konsultasikan kepada Iya, dokter. Nanti kan akan diberi tips-tips untuk kedepannya seperti Betul. apa sebelum dibantu dengan obat, Ibu ya. Betul banget. Berarti banyak dong kasus-kasus seperti itu, Bu ya? Banyak. Yang tidak terima dengan hasilnya, Bu. Iya betul, banyak. Jadi kadang-kadang udah tahu tinggi gitu ya, tapi nggak mau untuk konsultasi ke dokter. Udah pokoknya ini aku obatin sendiri. Kan seperti itu. Dokter itu ilmunya mahal banget, padahal jadi sekolahnya lama ya. Iya, boleh ada pertanyaan, silakan. Mau tanya dong, Dok, kalau untuk sayur atau buah-buahan untuk penderita darah tinggi
Dari siapa? Dari armografi. Oh iya, oke. Oh ya. Jadi kalau buah-buahan sih bebas aja ya, kecuali durian. Itu special case ya durian ya. Spesialis ya. Bebas saja kalau untuk yang kolesterol nggak masalah. Jadi yang sebenarnya yang buah-buahan yang tinggi kolesterol ya itu durian aja. Gak ada yang lainnya, yang lain mah oke-oke aja. Bahkan alpukat pun oke aja Alpukat ya. Alpukat emang Lemak dia saja ya? lemak, tapi lemaknya Durian ada lemak kejuan, Bu. lemak, Ada, iya. tapi bukan lemak bagus kayak alpukat. Nah, iya baik Kalau lagi. alpukat lemaknya lemak bagus gitu. Kalau durian enggak. Rasanya nikmat banget Bu ya durian. Saya juga Ibu sudah tidak makan ya? Masih? Udah enggak. Udah enggak. Ya, mungkin lebih baik jangan usah Bu ya. Udah enggak tuh karena udah enggak ada yang beliin. Oh. Lagi nggak musim Bu. Ini lagi daerah sini jarang juga Bu ya jual durian Bu ya. Kalau ada mah nyicip sebutir lah. Mau nyicip ya, tapi di daerah sini jarang sih Bu yang jual durian. Dulu sih ada di depan. Ada di depan. Teman-teman ngomong-ngomong daerah Klinik Utama Linesian atau Linesian Lab ini berada di Kota Bandung ya teman-teman, di Jalan Lemah Nendet nomor 10 Sarijadi Sukajadi Kota Bandung. Jadi saya jarang lihat durian di sini. Berarti nggak pernah. Iya. Tukang warung yang di Saya udah lama soalnya di daerah sini Bu, gitu udah 4 tahun lebih. Oke, ini mungkin lebih ke pengalaman saya di rumah juga Bu ya, dalam menjaga pola makan saya dan ibu saya sendiri gitu ya. Jadi ibu saya kan dia ada kolesterol dan asam urat, tapi karena saya diedukasi terus ya, karena saya bekerja di sini diedukasi terus, Iya. dia bulan kedua, bulan ketiga dan keempatnya udah aman Bu, setelah dicek tiap bulan Iya, gitu. bagus. Jadi dia udah bisa mengukur ya, dan ya. ada polisinya, ada saya gitu. Kayak kemarin lagi nyate, mah udah stop, udah kebanyakan. Iya, betul. Langsung dia berhenti makannya kayak gitu. Iya. Terus dia nggak ada keluhan apa-apa lagi Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi ya itu tergantung diri kita Iya, sendiri tergantung. sih sebenarnya. Kumaha niatna lamun cek orang Betul. Sunda. Sebenarnya nggak perlu terlalu dilarang dan nggak perlu terlalu ketat juga ya. Iya, jadi kita batasin aja. Kita batasi saja. Kemampuan tubuh kita menerima makanan itu seberapa. Nah, ya satu-satunya cara untuk mengetahui ya cek lab itu. Betul. Kita misalnya porsi makan kita sekarang seons misalnya daging. Kira-kira meningkatkan kolesterol kita enggak? Ya taunya dari mana? Ya cek lab. Bukan kira-kira Bukan apa yang kita kira-kira, makan ya. gitu. Karena kadang tubuh kita ini tubuh manusia itu gampang beradaptasi. Betul. Betul. Jadi makanan berlebih tubuh kita mengadaptasi. Oke, aku boleh terima makanan segini gitu. Terus nanti lama-lama kebiasaan, padahal di dalam tubuh numpuk ya itu Betul. dibilang silent killer tuh. Betul. Gitu. Jangan sampai ya Iya, silent jangan killer ini sampai. ada di tubuh kita Ibu ya. Betul. Jadi sebenarnya Sobat Linesian, edukasi dokter-dokter yang kita posting di Linesian khususnya ini dan konten-konten dari lab segala macam itu bukan sekali lagi untuk sekedar untuk menakut-nakuti ya, tapi untuk menghindari apakah silent killer ini ada di tubuh kita atau tidak gitu ya. Karena balik lagi mungkin banyak pengalaman-pengalaman juga di sanak saudara kita, bahkan almarhum bapak saya Bu itu gagal kolesterol Bu, serangan jantung dan stroke-nya sekaligus gitu. Jadi ya mungkin sudah waktunya juga dan tidak tertolong pun hanya 2 hari karena itu nggak pernah sama sekali terdeteksi. Kalau saya ada teman saya malah yang dia bilang masih muda lah ya, anggap dia nggak ada gejala apa-apa, tiba-tiba kena stroke. Iya sama Ibu. Kena stroke terus, nah pada saat istilahnya gold time-nya ya, pengobatannya terlewati, akhirnya dia koma, akhirnya. Jadi orang yang kena stroke, serangan jantung tuh harus segera di ini. Nah kadang-kadang orang saya masih nggak apa-apa, masih sadar, masih Betul gitu ya. banget, betul. Nah itu dibiarkan selama lebih dari 10 jam dibawa ke rumah sakit udah terlambat. Waduh, jangan sampai terjadi seperti itu Sobat Linesian. Jadi program atau edukasi yang kita dapat itu sebenarnya bukan hanya berita selewat, ini untuk kesehatan keselamatan hidup kita ataupun keluarga kita seperti itu ya. Jadi waktu pas sebelumnya itu almarhum bapak saya itu dicari tahu sudah makan apa, dia tuh emang makanannya masakan Padang, makan jeroan Ibu, tapi biasanya nggak apa-apa gitu. Nah itu tadi saya bilang tubuh kita tuh beradaptasi, gampang banget beradaptasi. Maksudnya memang Tuhan tuh menciptakan tubuh kita itu gampang, fleksibel gitu ya. Dikasih apapun boleh masuk gitu, kecuali yang memang IgG foodnya ada gangguan ya. Gitu.
Betul. Jadi kita ada IGG Food juga Ibu ya. Yang mau lebih tepat sasaran lagi nih, kita harus makan apa baiknya dan nggak boleh makan apa. Kita ada IGG Food Iya. sensitivity untuk 222 jenis makanan. Jadi ketika kita tes itu melalui cek darah, itu hasilnya itu akan mengeluarkan makanan apa saja yang dilarang untuk Dilarang. dikonsumsi, yang boleh sekali-kali Boleh. dikonsumsi, sama yang Boleh banget. boleh banget gitu ya. Itu ada kita bisa disebut untuk cek lab paling favorit di sini ya Ibu ya. Iya. Terakhir kemarin Sabtu ada tuh kita untuk IGG Food ya. Mungkin itu lebih lengkap lagi ya. Iya. Kita bisa lebih bebas Bu ya mau makan apa saja. Memilih Gitu. makanan apa kita bisa. Boleh ya, kalau mungkin lebih ke level advance lagi mengetahui tentang cek lab bisa IGG Food Ibu ya. Untuk yang rutin juga boleh Ibu ya, untuk cek kolesterol dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, semoga sangat bermanfaat ya untuk sahabat Lesien. Ini waktu kita 10 menit lagi nggak kerasa Ibu. Masih ada pertanyaan Ibu. Iya, boleh. Buat orang yang sehat, idealnya cek profil. Ini berapa bulan sekali? Tadi udah dijawab, boleh Tadi. diulangin lagi. Ya. Ya, tadi udah dijawab ya. Jadi kalau yang sehat benar gitu ya, setahun sekali boleh atau 6 bulan. Tapi kalau udah yang ada riwayat 3 bulan atau 1 bulan, 1 bulan sampai 3 bulan. Oke, 1-3 bulan gitu ya. Apalagi kalau misalkan lagi ada bakti sosial ya. Atau enggak ya suka ada bakti sosial kayak gitu-gitu ya Bu. Biasanya untuk lansia Ibu, Iya. pemeriksaan kolesterol gratis, cek gula darah kayak gitu ya. Ikutin aja Bu ya. Iya, ikutin Jangan aja. takut. Jangan bisa takut hasilnya. Iya, karena saya masih menemukan beberapa pasien di sini atau bukan pasien yang belum sampai ke sini, mereka takut akan takut pemeriksaan kayak gitu ya. Mungkin dikasih edukasi tapi jangan takut-takuti ya. Ya. Gitu Bu ya. Oke, ini mungkin sebelum ke pertanyaan, atau sudah ada pertanyaannya? Sudah ada ya pertanyaannya ya? Mungkin setelah pertanyaan ya. Oke, ini giliran kita tadi kalau udah ada beberapa yang bertanya Bu ya. Nanti kita kasih hadiah Bu untuk Yang pertanyaan bertanya, terbaik oke. ya. Nanti sama Kak Cita sama Kak Andra dipilih pertanyaan terbaik 2. Dan sekarang giliran saya dengan Bu Sinta tanya buat sahabat Linsen semua. Barang siapa yang bisa ngejawab itu berkesempatan mendapatkan hadiah yang sudah disebutkan tadi ya. Oke. Udah siap? Kalau belum siap boleh di-share ke teman-temannya atau disiapkan jawabannya. Udah ya. Oke, mulai. Saya izin bacain Bu ya. Boleh. Ini untuk quiz time di 2 Juni 2026. Yang pertama, pertanyaannya adalah minuman yang membantu tubuh tetap terhidrasi saat mengkonsumsi tinggi lemak, yaitu A. Minuman bersoda, B. Air putih. Pertanyaannya diulang. Minuman yang membantu tubuh tetap terhidrasi saat mengkonsumsi tinggi lemak, yaitu A. Minuman bersoda atau B. Air putih. Oke, ini pertanyaannya gampang banget tadi kalau memperhatikan ya. Kita bahas-bahas tentang air putih, Bu. Ini lumayan loh, dapat hadiahnya, ada dapat free pemeriksaan lab, ada udah jawab. Ada Oke, tuh. Jangan lupa ini ya, nanti bisa di-redeem langsung. Oke, pertanyaan kedua. Siap-siap ya. Pemeriksaan kolesterol secara berkala penting dilakukan karena A. Kolesterol tinggi sering tidak menunjukkan gejala. B. Supaya bisa makan lebih banyak. All you can eat. Oh, you can eat. Itu lagi marak juga Bu, all you can eat ya. Oh, itu ngeri banget. Nanti kita Iya, bahas Bu ya. Oke, pertanyaannya pemeriksaan kolesterol secara berkala itu penting dilakukan karena A. Kolesterol tinggi sering tidak menunjukkan gejala. B. Supaya bisa makan lebih banyak. Gampang banget jawabannya. Udah, oke. Siap, pertanyaan terakhir ketiga nih ya. Teman-teman yang belum berkesempatan untuk belum menang, boleh bantu dijawab ya. Yang ketiga, pertanyaan ketiga, kapan waktu yang tepat untuk kembali mengatur pola makan yang sehat? A. 3 bulan ke depan. B. Segera setelah hari raya. Ini tema hari ini ya. Kapan waktu yang tepat untuk kembali mengatur pola makan sehat setelah hari raya? A. 3 bulan ke depan. B. Segera setelah hari raya. Gampang banget Bu ya. Saya aja yang jawab gimana Bu? Boleh. Jadi Saya dapat hadiah bawain. langsung. Udah?
Oke, selamat tuh para pemenang. Nanti di akhir acara akan kami umumkan dan akan diposting ya untuk pemenangnya. Jadi buat sahabat Lenser semua, setelah diumumkan pemenang, untuk voucher dan produknya itu bisa langsung diambil di Klinik Utama Linesian di Jalan Lamasanda nomor 10 Bandung, Sarijadi Kota Bandung. Dan tinggal menunjukkan bukti pengumumannya saja, buktinya Bu. Jadi dan itu dikasih batas waktu sekitar 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu dari hari ini ya. 2 minggu dari hari ini. Dan ketika ada yang dapat produk nih Bu, tapi di luar kota itu boleh dikirim, tapi ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Kan kita udah kasih bagus produk. Oke, sambil kita nunggu rekapitulasi untuk para pemenangnya, Ibu, kita ada beberapa pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup acara hari ini. Oke. Ada nggak Ibu? Kita bahas yang tentang makanan dulu ya. Tadi kan makanan kita masih banyak Ibu di kulkas masing-masing nih ya. Boleh kasih tips deh, ini makanan agar tidak mubazir nih, tapi mau dimasak apa, tapi dengan gaya sehat dan pola makan yang sehat Bu. Iya. Stok makanan kita harus diapain nih Bu? Stok makanan daging ya. Seru banget kita bahas daging karena kita relate banget nih, kita masih banyak daging nih. Daging Bingung ya Bu ya. Saya baru dibuat rendang, Ibu baru dibuat apa aja? Saya nggak makan daging. Nggak pesan. Saya makannya ikan. Oke, ikan. Saya makannya ikan. Jadi daging tadi udah disampaikan juga kalau daging-daging itu kalau misalnya ada lemaknya direbus aja, airnya dibuang. Air rebusannya dibuang, kan lemaknya tuh kebuang tuh. Jadi baru dimasak, entah digepuk, ya, entah dibikin sop, entah dibikin rendang, gitu boleh ya. Itu. Kemudian yang paling supaya nggak direbus ya itu tinggal sebenarnya kalau dimasak digoreng, kemudian dikasih bumbu yang santan terlalu banyak itu nggak boleh, harus dikurangin. Jadi tadi di steak tadi boleh, dibikin sate boleh, tapi ya itu tadi lemak-lemaknya jangan terlalu banyak. Nah, itu aja sih tipsnya. Kemudian juga kalau daging itu nggak boleh beku ulang ya. Jadi kan bekunya bisa cuma 1 kali aja. Ya, kalau misalnya udah di freezer atau misalnya kalau simpen daging di kulkas itu simpen dulu di coolnya, baru setelah dingin baru masukin ke freezer. Jadi jangan langsung dimasukin ke freezer semua. Gitu. Jadi nggak boleh 2 kali masuk freezer ya. Jadi terus nggak boleh beku ulang. Nah, setelah dikonsumsi ini Bu, setelah dikonsumsi apa yang harus dilakukan dan harus cek apa aja Bu? Nah, kalau sudah dikonsumsi ya kita takar ya konsumsinya jangan sampai berlebihan gitu. Kalau misalnya ternyata kita makannya nih si masakannya dagingnya ada santannya gitu ya. Ya pasti kan kita periksa kolesterol, profil lemak istilahnya. Profil lemaknya misalnya kolesterol, triglycerid, yang tadi sampaikannya HDL kolesterol untuk kolesterol yang baiknya, LDL kolesterol yang jahatnya. Kalau triglycerid di 4-6 jam itu udah langsung naik. Oke. Nah, kalau misalnya kita berolahraga aja triglycerid bisa langsung. Oke, nah ini kita udah H+7 ya, udah lebih dari seminggu. Belum ya? Belum ya, kita hari ke-6 mungkin ya? Iya, besok deh. Besok hari ke-7 nih. Nah ini sebelum terlambat ya, berarti masih ada waktu nih kita buat pengakuan dosa untuk cek ya sekarang juga Ibu ya, di Klinik Utama Linesian di Linesian Laboratorium yang bukanya dari jam 7 pagi Ibu ya sampai jam 7 sampai jam 7 malam. Jam 7 malam. Nanti langsung ketemu Bu Sinta di sini. Buat teman-teman yang pengen nanya lebih dalam lagi tapi masih malu-malu nih nanya di live, boleh hubungi salah satu CS di bawah ini ya. Itu boleh tanya-tanya tentang cek laboratorium apa saja yang tersedia di Klinik Utama Linesian beserta diskon-diskon dan paket-paketannya gitu. Karena kita selalu memberikan yang terbaik nih untuk kesehatan tubuhnya para sahabat Linesian semua. Nah, berarti untuk closing statement dari kita nih Bu, dari Ibu, sebelum closing statement kita harus tahu dulu siapa aja pemenangnya. Udah ada? Oke, ini adalah pemenang kuis dari hari ini di edisi pasca Lebaran Hari Raya Idul Adha ini 2 Juni 2026. Oke, saya langsung umumkan, siap ya. Untuk pertanyaan terbaik kita ada 2. Selamat untuk Mawar LSTR dan rpicture.id mendapatkan voucher treatment potongan senilai Rp50.000.
Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan. Jangan lupa di redeem ya, karena lumayan banget. Karena satu voucher ini ada dua keuntungan. Yang pertama potongan 50.000 untuk treatment dan Treatment, lain-lain ya. Dan ada untuk itu ada ada konsultasi Jadi dokter untuk gratis. all treatmentnya ya ada skincare, facial treatment, injection, infus, produk. Kita juga ada produk-produk Ada produk-produk skincare ya. skincare-nya. Kemudian salon dan laboratorium. Betul. Dan juga ada gratis konsultasinya nih. Ada Kita ada gratis dua konsultasi, tuh, ya. Rp50.000. Ya, free Enak banget ya, konsultasi Datuk. untuk dokter. Iya, paling cuman bayar produk sama treatmentnya dipotong 50.000, konsultasinya gratis. Oke, selamat ya. Jangan lupa di redeem vouchernya dan diperlihatkan buktinya ya. Kita datang ke sini. Oke, untuk pemenang kuis selanjutnya ada untuk dapatkan free body lotion andalan kita, Comforting Body Lotion ini. Iya. Selamat untuk Arpografi dan CIMMAW. Selamat mendapatkan Comforting Body Lotion Ini ada 2 jenis dari ya. Laneige. 2 jenis. Yang satu coconut, yang satu lagi label. Kalau yang coconut series itu lebih kalau yang suka-suka wangi-wangi fresh seperti di pantai. Kalau label view ini lebih seperti wangi-wangi Yang bunga, romantis. yang romantis gitu ya. Mungkin cocoknya ini kalian bisa dipakai siang dan malam ya. Kalau yang label ini cocok pakai buat malam hari. Kalau ini yang coconut itu Untuk siang. cocok untuk siang hari. Ini bukan sembarang lotion seperti yang ada di luaran sana. Ini lotion skincare yang benar-benar bermanfaat buat kulit kita. Ibu. Selamat ya para pemenang ya. Oke, ini pemenang utama Ibu yang bacain aja deh. Oke. Yang dapat apa nih? Free Ini ya. konsul. Untuk Free konsul sih? bukan Free pemeriksaan. Free pemeriksaan untuk kolesterol dan trigliserida dimenangkan oleh Rosie SASSY. Selamat. Lumayan kita bagi-bagi ya, pemeriksaan Rosie, gratis. silakan ambil vouchernya Wajib atau banget. langsung datang ke sini. Iya, datang Untuk ke sini, periksa labnya. datang ke sini ngeliatin program live kita, langsung periksa live sama ketemu sama Bu Sinta ya. Iya. Oke, selamat sekali lagi untuk para pemenang Sobat Laneige. Jangan lupa di redeem ya, jangan cuman asik doang gitu ya. Sayang banget soalnya Betul. kesempatan kita untuk kasih bagi-bagi giveaway itu hanya di hari Selasa ya. Jadi makanya kalau ada Kita tiap hari Selasa bagi-bagi terus. betul ya. bagi-bagi mulu Makanya kita. pantengin terus ya kalau hari Selasa kita. Pantengin terus. Jadi setiap hari Selasa pokoknya jam 11 kita pasti live kalau kecuali Iya. hari libur ya. Iya, kecuali tanggal saya merah. libur kalau Selasanya. Oke, selamat ya untuk para pemenang ya. Dan Ibu, kita sudah di akhir acara, ada closing statement nih dari judul kita hari ini, Pasca Idul Adha, pola makan kita apa dan kita harus pemeriksaan lab nih, Ibu. Buat sahabat Laneige, kita nikmati aja Idul Adha. Makan boleh, makan semua. Yang di kulkas boleh makan. Boleh makan, tapi tetap sayangi tubuh kita. Ya. Betul. Jadi tetap kita setelah ini kita cek lab untuk memeriksakan apakah kolesterol di dalam tubuh kita meningkat setelah makan enak tadi gitu. Jadi kemudian jangan lupa juga kita harus olahraga ya. Jadi stop makan terlalu berlebihan lemak-lemaknya. Jadi tips-tips yang tadi saya sampaikan diingat terus ya. Cara pengolahan makanannya jangan terlalu banyak kecap dan garamnya itu ya, jangan sampai hipertensi kita tiba-tiba meningkat gitu. Itu aja mungkin ya. Jadi tetap semangat untuk terus makan daging tapi tetap dibatasin gitu. Oke. Jadi nggak boleh stop banget. Nggak boleh stop banget. Dan ingat ya, kita harus bisa mengukur ya Ibu ya. Gitu. Dan sesekali kita boleh cek lab ya, Ibu ya. Kedua sangat diwajibkan. Rutin lah ya. Rutin Kalau cek lab. cek kesehatan itu harus rutin. Oke. Jadi kita harus sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Mencegah betul. lebih baik daripada mengobati. Betul, tadi saya salah. Terima kasih Bu Sinta sekali lagi, Sama-sama, teman-teman. Doni. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu untuk sahabat Laneige. Iya, dan dimanapun semoga berada. ya dimanapun berada ya. Karena dimanapun berada kita menerima konsultasi Ibu ya, Ya, secara online, secara WhatsApp online bisa. ataupun di DM Instagram bahkan di media sosial lainnya. Kita sangat terbuka selama 24 jam dan kita akan sarankan yang terbaik untuk kesehatan sahabat Resen semua. Terima kasih Bu Sinta atas Sama-sama. waktunya. Sampai ketemu lagi teman-teman sama Bu Sinta. Mungkin di bulan Juli kita bertemu lagi dengan Bu Sinta membahas tentang
yang lain. yang lain-lainnya Ibu ya, karena pembahasan hari ini cukup seru banget. Dan sampai ketemu di Selasa minggu depan, kita balik lagi Tanya Nation, pantengin terus dan dapetin hadiahnya, karena kita bagi-bagi giveaway setiap hari Selasa. Oke, salam sehat selalu. Saya Lugi undur diri dengan Ibu Sinta. Salam Nation, happy healthy beauty. Bye. Bye.